Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk pemirsa Tasik TV dimanapun Anda berada. Kembali acara kesayangan kita, Bisik Bincang-Bincang Asik, hadir ke hadapan Anda bersama saya Nia Fahira. Dan seperti biasa, di setiap sesinya kita akan mendatangkan narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan sudah tidak asing lagi nih, untuk narasumber kita yang pertama adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, ada Bunda Hajah Neng Madinah Ruhiyat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan untuk narasumber selanjutnya ada dokter cantik yang sudah datang jauh-jauh gitu ya ke acara Bisik ini. Ada Dr. Hajah Retizia Dewi Kurnia Mars sebagai Kabid Pengawasan Layanan Kesehatan dan Tempat Usaha. Assalamualaikum Bu Dokter. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang potret kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Kita langsung ke Bunda dulu ya Bunda ya. Yeah. Oke, untuk dari Jawa Barat, terutama dari Komisi 5, bagaimana gambaran kesehatan warga Jawa Barat khususnya Kabupaten Tasikmalaya? Untuk kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya, kalau dibanding-banding dengan kabupaten lain tentu ada nilai plus, ada nilai minusnya ya untuk perbandingan-perbandingan, tetapi pada umumnya secara standar Kabupaten Tasikmalaya udah luar biasa ya. Kondisi masyarakat sehat gitu banyak ya. Peningkatan ya Bunda? Iya, banyak peningkatan. Mungkin di dalam hal-hal tertentu ya nanti mungkin yang lebih detailnya secara perdata itu akan disampaikan oleh Dr. Reti yang menangani kegiatan-kegiatan kesehatan sehari-hari. Jadi di dalam misalnya stunting gitu ya, stunting Kabupaten Tasikmalaya masih kalah dibandingkan dengan kabupaten lain, tetapi juga ada yang lebih bawah lagi dari Kabupaten Tasikmalaya, tetapi tentu kita harus memang meng-up lebih keras lagi gitu agar stunting Kabupaten Tasikmalaya secara bertahap bisa diminimalisir. Oke Bunda, ya kita langsung ke Ibu Dokter Reti ya. Oke, bagaimana untuk datanya sendiri dari Dinas Kesehatan tentang kesehatan warga Kabupaten Tasikmalaya? Oke. Secara profil yang telah kami buat ya, datanya tahun 2019 ini, Mbak, betul sekali tadi kata Bunda, saya biasa memanggil beliau Bunda ya. Kesehatan itu ternyata didukung oleh beberapa faktor rupanya. Ada 4 indikator ya yang mendukung kesehatan. Tetapi memang secara normatif dari administratif kita pencapaian program sudah hampir tercapai semua. Tetapi ada beberapa bagian yang memang dari indeks IPM kita baru 63,8%. Tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa tahun ini menjadi sesuai target dan sasaran kita 80%, Bu. Jadi pada kondisi tertentu memang ada yang belum tercapai untuk secara program, tapi pada beberapa bagian atau program yang sudah tersentuh yang dilakukan oleh kami Dinas Kesehatan sudah bisa dilaksanakan dan optimal, insya Allah. Oke, dari lansia atau mungkin dari balita itu ada perbedaan nggak dari sebelum pandemi, pada masa pandemi dan pasca pandemi? Jadi untuk kita intervensi program itu ada yang dimaksud dan SPM ya, standar pelayanan minimal. Untuk standar pelayanan minimal itu salah satunya tadi lansia dan balita masuk ke situ. Untuk capaian target program tentu saja ada perbedaan karena kondisi COVID Bunda, kondisi pandemi sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Jadi walaupun sekarang sudah adaptasi kebiasaan baru, tapi tetap saja antara lain pencapaian untuk target-target imunisasi misalnya, karena waktu pandemi kita dilarang ya untuk door to door, jadi kita melayani kalau secara online kan imunisasi nggak mungkin, jadi yang paling rendah mungkin capaian target imunisasi dan untuk pemeriksaan bayi di posyandu itu karena dampak daripada pandemi. Sementara untuk lansia karena memang itu tidak boleh keluar rumah sama sekali pada saat pandemi juga sama, kami terhambat untuk pemeriksaan posbindu lansianya.
Iya, selain itu juga ibu hamil. Ada Ya. perbedaan nggak pada saat kemarin pandemi lagi Ya. tinggi-tingginya dan pada saat sekarang? Ya, ibu hamil untuk ANC pemeriksaannya sama juga sangat terhambat ya, karena saat pandemi 2019 dimulai sampai sekarang kunjungan juga sedikit menurun, Mbak. Ya. Untuk proses melahirkan sendiri, persyaratannya masih sama seperti pada saat pandemi? Apa sudah berubah Ya, nih, Bu tetap Dokter? kita karena virus COVID kita belum hilang, belum beres, jadi tetap kita harus melaksanakan protokol kesehatannya pada saat untuk melahirkan. Untuk angka kematian Ya. ibu hamil sendiri, Nah, untuk angka kematian itu memang salah satu PR kita juga di Kabupaten Tasik, Bun. Mudah-mudahan ya pihak Pemda juga nanti bisa membantu, walaupun secara konkretnya sarana prasarana sudah mencukupi anggaran ya, alhamdulillah, dari berbagai segi, dari APBD, BOK dan juga dana-dana khusus lainnya. Kami kurang di SDM mungkin, Bun, begitu. kebanyakannya apa, Bu? Jadi kebanyakan kondisi hambatan kami untuk angka kematian ibu pada saat ini memang sampai bulan ini sudah ada lumayan ya di atas 10 dari mulai bulan Januari. Kita itu harusnya kan per 1000 penduduk itu kurang dari 10 angka kematian ibu, angka kematian bayi. Hambatannya karena wilayah dan luasnya Kabupaten Tasik dari 39 kecamatan ini cukup jauh. Jadi kita mengenal dengan 3T, Mbak, terlambat. Jadi kadang yang dari Culamega kita jauh merujuk karena mereka berada di pedesaan mungkin gitu. Jangkauannya Jadi susah geografisnya kami sangat terhambat gitu. Untuk mengangkut pasien karena memang kondisi patofisiologis atau harus segera ditolong itu kebanyakan seperti itu, dan juga perubahan perilaku yang menjadi masalah. Artinya orang kadang tidak sadar kalau dia itu tidak sehat, seperti ibu hamil dan hipertensi misalnya, seperti itu. Oke, jangan kemana-mana. Untuk pemirsa Tasik TV, kita akan membahas kembali tentang potret kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Tetap stay tune. Masih di acara Bisik Bincang-Bincang Asik, dan kita masih dengan Bu Dokter cantik nih, Dokter Hajah Reti. Udahlah Dokter Reti aja ya. Boleh. Oke, Bu Dokter, Ya. ini masih ngomongin tentang kesehatan di Tasikmalaya. Sudah pasti sebelum ada balita, ada ibu hamil dulu. Oke. Nah, ini sebaiknya bagaimana pemahaman ibu-ibu hamil, khususnya calon ibu yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Biasanya kan seperti apa sebenarnya kalau kita mau melaksanakan program kehamilan? Oke, ya betul. Jadi itulah masalahnya sekarang, Mbak. Masalah Kabupaten Tasik kesehatan, kenapa banyak angka kematian ibu ya. Pertama, kita ada program yang disebut 1000 HPK. Jadi 1000 hari pertama kehidupan, di mana itu persiapan dari mulai 0, artinya saat kita mulai pubertas, bahkan ketika remaja, lalu ketika hamil dan ketika lansia. Jadi itu merupakan suatu rantai yang disambung dan perlu diberi pemahaman terkait kesehatan. Artinya yang pertama pada saat kita remaja, pola makan yang baik, hindari stres. Jadi kurangi diet yang tidak sehat. Lalu ketika kita hamil, jangan lupa selain psikis dan psikologis, berdiskusi dengan suami, apakah benar nih kita itu mau berencana mempunyai anak. Kalaupun nanti misalnya suami tidak setuju, nanti takutnya jadi KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, ketika memang sudah sepakat mempunyai anak, tolong juga direncanakan jaraknya. 5 tahun lebih baik daripada anak pertama dan kedua, juga pola makannya yang baik. Jangan sampai ada istilah ibu hamil teh ulah makan daging, jangan makan. Nah itulah itu yang harus dihapuskan ya, pemirsa TV Tasik, bahwa stigma-stigma atau komunikasi seperti itu harus dihapuskan. Itu merupakan suatu kebudayaan yang salah. Artinya pola makan 4 sehat, 5 cukup dan gizi seimbang. Dan satu lagi pemakanan obat FE atau penambah darah, seperti itu. Dan yang paling terakhir, jangan lupa melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Walaupun sudah tidak ada sih, dulu masih ada. Tapi masih banyak ya kalau untuk warga sendiri meminta bantuan ke ini mohon maaf, Paraji. Oh iya, nggak apa-apa itu, karena sekarang Paraji di Kabupaten Tasik, Bun, sudah bermitra dengan bidan, diperbantukan. Tetapi mungkin nanti
Kalau Maparaji kan lebih telaten, kalau tenaga kesehatan karena pasiennya banyak, jadi kita tidak bisa sampai dan tidak belajar untuk apa ya, mese istilahnya bahasa Sundanya ya. Kalau sama Paraji kan lebih telaten, bisa dibantu, tetapi tidak diperuntukkan untuk menolong persalinan. Sudah bermitra kami dengan semua ibu-ibu Paraji, Mama Paraji di Berarti sini. Mama Paraji juga diberikan Sudah terlatih, bimbingan ya? sudah insya Allah. Untuk Ya. membantu persalinan Ya. seperti apa, berkolaborasi Ya, dengan betul. ibu bidan. Betul, karena angka kematian itu bukan karena kematian di Paraji lagi sekarang, justru lebih ke pola perilaku kesehatan pribadi ibu hamilnya sendiri yang harus dirubah. Biasanya seperti apa perilaku yang agak Ya, oke. tidak ya? Ya, nah itu Bu, satu pola makannya nggak baik karena katanya mendengar kata orang tua jangan makan daging, jangan Iya, makan ikan, jangan makan protein. Anaknya takut terlalu gede seperti itu. Nah itu pola makan yang kurang, terlalu capek, terlalu stres itu bisa menyebabkan patofisiologis atau kelainan daripada kehamilan itu sendiri. Oke, untuk pemeriksaan USG sebenarnya Boleh, itu betul. direkomendasikan dalam 3 trimester ini berapa Ya, kali nah harus itu jadi diperiksa? karena tingginya angka kehamilan dan terbatasnya dokter-dokter di setiap kecamatan, maka pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk mewajibkan pemeriksaan USG minimal 3 kali dalam 3 kali. periode fase kehamilan. Berarti trimester 1, trimester 2 dan trimester akhir. Oke. Itu harus di USG oleh dokter. Trimester Ya, akhir. pada saat kelahiran itu inisiasi Dini menyusui. dini Ya, itu betul. masih ada nggak program? Ada kan halus itu karena air ASI atau air susu ibu merupakan kolostrum ya, daya tahan tubuh yang pertama yang harus diberikan kepada bayi seperti itu. Oke, setelah Oke. ini kita akan memberikan lagi data untuk para pemirsa Tasik TV tentang stunting di Oke. Kabupaten Tasikmalaya Ya, seperti ya, apa. siap. Baik Ibu Dokter, jangan kemana-mana, pemirsa Tasik TV juga jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bisik Bincang-Bincang Asik. Masih di acara Bisik Bincang-Bincang Asik dengan tema potret kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kita langsung ke Bunda Neng dulu ya Bunda. Ini bagaimana nih dari Provinsi Jawa Barat menanggapi tentang angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Tasikmalaya? Iya. Jadi fenomena peningkatan stunting itu tidak hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di kabupaten lain Iya. di bagian wilayah Jawa Barat, seperti Garut gitu. Kita lebih baik gitu. Kalau dilihat dari data stunting itu daripada Garut. Gitu. Kemudian ada juga ya Sukabumi dan ada kabupaten-kabupaten dan kota lain. Ya kalau perkotaan mungkin lumayan lah menurun untuk angka stunting. Fenomena ini kalau kita melihat gitu, kondisi Jawa Barat itu paling hebat tentang kulinernya gitu Iya. ya. Ada hubungannya dengan kuliner dan kebiasaan masyarakat gitu ya. Warga masyarakat Jawa Barat itu suka merekayasa gitu kuliner itu bagaimana diolah dengan sedemikian gitu. Tetapi nilai-nilai gizinya itu ya itu kan gitu ya. Seperti misalnya kerupuk bagaimana direkayasa menjadi seblak dan sebagainya gitu ya. Disatukan dengan mie, disatukan dengan apalagi yang sama karbonnya gitu ya. Sehingga masyarakat itu nikmat, lada itu luar biasa gitu di atas segalanya, lupa gitu bahwa dirinya sedang hamil, sedang dalam pertumbuhan. Nah nilai-nilai gizinya itu kan berkurang gitu ya. Tetapi nah justru itu yang menyebabkan fenomena di Jawa Barat gitu ya. Mungkin tertinggi di Indonesia fenomena ini karena mungkin melihat dari jumlah terbesar penduduk kita, Jawa Barat itu 1/4 dari penduduk Indonesia gitu. Jadi banyaknya ter gitu ya untuk Jawa Barat itu termasuk IPM gitu ya. Tetapi alhamdulillah untuk IPM itu kita masih di atas yang lain seperti Indramayu gitu. Nah, jadi hal-hal ini kami ingin berharap kepada masyarakat bahwa pola hidup termasuk pola tidur, pola makan gitu ya. Belajar mengatur untuk diri, kebutuhan diri, bukan untuk hanya masalah kenyang dan enak gitu. Nah ini yang suka gitu, karena dari dulu kita tidak stunting itu malah nggak dibicarakan. Kok ketika canggih mereka itu bukan tidak melek masalah
kesehatan, tetapi justru karena bagaimana pola makan sekarang itu. Iya. Kalau dulu tidak tahu gitu, nilai-nilai gizinya itu tidak tahu, masyarakat itu masih kurang. Tetapi pola makannya bagus, Betul. sayuran, tempe tahu, ikan kan dulu gitu. Nggak ada daging, nggak ada pajaran gitu, malah kita setahun sekali gitu Ya, ya. ketemu daging Dokter saat gitu, kurban, ketemu ya. daging Lebaran gitu. doang ya. Iya, Saat kurban tetapi dan di sekitar lebaran. kita tuh banyak kolam, jadi ikan sayur, Ya. sayur. Jadi tumbuh kembangnya itu dengan sehat. Jarang kita mendengar gitu dari Dinas Kesehatan bahwa masyarakat kita Jawa Barat itu stunting, tetapi justru di Ya. era teknologi canggih, Kok di ada era ya? masyarakat melek gitu, pengetahuan, mengetahui tentang kesehatan, kok malah naik, gitu naik. ya, Iya. stuntingnya ironis gitu. Setelah saya survei gitu, ternyata oh dari pola makan Iya. kita lebih mementingkan keinginan mulut, Iya. Betul. kelaparan mulut dan mata gitu daripada kandungan apa yang Iya. kita makan gitu. Jadi udah ini enak gitu, luar biasa. Sebelah ini enak, mie ini enak gitu Tiap kan. hari ya Bunda Iya. ya makannya. Dan lada itu ya. Pedasnya itu. Nah, itu luar biasa. Tetapi kandungan gizinya berapa lah gitu dari itu. Karena kalau melihat itu hanya karbo Iya. gitu. Paling ditambah Benar-benar. ceker ayam Iya. gitu ya atau bakso dan sebagainya. Yang lainnya ketemu itu ya, sekembaran gitu. Mie dengan juga ya. kerupuk, Cilok. dengan cilok ya, dengan cireng dan sebagainya, bala-bala gitu. Kemudian pakai engkolnya sedikit, terigunya banyak. Nah, ini kan yang luar biasanya itu karbonya gitu. Iya. Sehingga nilai-nilai lain itu Terlupakan. terlupakan. Akhirnya yang penting mereka itu makan enak, tapi kandungan gizinya tidak diperhitungkan lagi. Oke, baik. Dari Jawa Barat sendiri Bunda, upaya untuk penurunan angka stuntingnya seperti apa? Kita sudah di Dinas Kesehatan. Kalau dilihat dari APBD itu kebutuhan-kebutuhan itu untuk kesehatan itu berada setelah pendidikan kesehatan gitu ya, infrastruktur. Nah, itu udah luar biasa gitu. Bagaimana kita ingin stunting di Jawa Barat menurun, kemudian imunisasi tuntas gitu. Yep. Jadi akan berdampak di seluruh wilayah. Kita tidak melihat hanya Kabupaten Tasikmalaya saja, tetapi kita melihat 27 kabupaten kota. Bagaimana kita bersama-sama untuk membangun masyarakat agar Jabar juara. Oke, siap Bunda. Kita ke Bu Dokter nih. Oke. Bu, boleh kasih tahu kita dong pemahaman seperti apa gejala stunting itu? Oh iya, baik. Sebelumnya bahwa stunting itu sebenarnya kita kondisikan dalam kondisi gizi ya. Jadi ada 3 bagian, ada wasting, ada stunting dan underweight ya. Kalau underweight itu istilahnya terlalu gemuk. Nah, itu ada juga di Kabupaten Tasik. Lalu kalau stunting adalah kondisi pendek atau tinggi tubuh seseorang tidak sesuai dengan umurnya. Dan kalau wasting, berat badan yang terlalu kurus. Alhamdulillah pada tahun ini sebenarnya lokus dari stunting itu bertambah sih Teh. Jadi artinya dari 39 kecamatan 352 desa, tahun 2019 kita stunting itu 9 lokus, tapi sekarang lokusnya jadi 13. Tetapi artinya 9 lokus tersebut bukan berarti menambah jumlah angka stunting. Justru di 9 lokus ini sudah bisa ditangani, tapi justru nambah gitu di kecamatan lain ada gitu. Nah, ada penurunan kondisinya dari 2019 itu sekarang hanya 14,6%. Jadi ada penurunan yang awalnya 30%-an, lumayan hampir 15% kita terjadi penurunan. Dan intervensi-intervensi yang kita lakukan dari mulai lintas sektor sudah hampir 70% kita termasuk anggaran, dukungan kebijakan. Tetapi betul, jadi potret Kabupaten Tasikmalaya kesehatan secara umum sebenarnya perilaku masyarakatnya yang mesti kita rubah seperti itu. Kita sedang berupaya terutama untuk stunting ya, karena ini dampaknya cukup besar sekali apabila anak-anak kita nanti stunting. Gejalanya sebenarnya tidak bisa kita lihat secara utuh, tetapi salah satu yang bisa menonjol pada saat di sekolah, anak mudah lemah, tidak konsentrasi, lalu rambut juga rontok, pucet, atau disebut dengan anemia seperti itu. Untuk memastikan dia stunting atau tidak, kita lakukan pengukuran. Ya, dengan berat badan dan tinggi badan, lalu menggunakan skor. Tapi gejala-gejala mengarah ke stunting
seperti yang tadi saya bilang. Kalau perilaku dari anaknya sendiri ada perbedaan nggak yang stunting sama yang Itu sehat? tadi, jadi lemah, tidak konsentrasi, lalu selain ke fisiknya rambutnya mudah rontok, ketika ditanya sama guru tidak langsung menjawab, artinya hilang konsentrasi dia. Tidak Tapi merespon. ya, tapi itu bisa kita golongkan tadi, ada underweight, Iya. ada wasting, ada stunting gitu. Jadi untuk memastikan anak itu stunting memang ada standar skor pengukurannya. Gitu. Jadi untuk dari Dinas Kesehatan sendiri upaya apa Ya. untuk mengurangi stunting ini? Kita memiliki 5 program dengan 7 intervensi pilar stunting. Selain advokasi, yaitu mensosialisasikan kepada pemangku kebijakan seperti untuk apa nih kira-kira yang harus dianggarkan itu diarahkannya kemana, dukungan juga dari surat edaran pimpinan, Pak Bupati, surat SOP, lalu kemitraan, kita bermitra dengan media, dengan NGO, dengan LSM, salah satunya saya kemarin dan PC Muslimat NU menandatangani MOU terkait tata laksana stunting dan sosialisasi sudah hampir 5 kali ya, itu karena saya juga tergabung di PC Muslimat NU. Nah seperti itu kemitraan yang kita galang, lalu juga sosialisasi secara masif melalui promosi kesehatan, melalui replet, juga dengan media-media seperti radio, televisi yang kita lakukan, dan lebih fokus ke untuk screening. Screening dimulai dari tadi 1000 HPK. Lalu 7 pilarnya kita melakukan intervensi dengan pemangku kebijakan dan beberapa OPD dengan Bapeda khusus untuk kebijakan, mengeluarkan anggaran, mengalokasikan anggaran, kesehatan khusus untuk kuratif. Karena kalau udah stunting kita tidak bisa berupaya lagi ya, gimana ya. Ya, jadi lalu untuk promosi kesehatannya juga dengan Diskominfo dan yang penting dengan NGO kayak kader PC Muslimat NU. Karena kalau Dinas Kesehatan sendiri yang harus sosialisasi ke masyarakat kita tidak mampu, Mbak. Jadi harus ada kaki tangan atau mitra yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat gitu. Oke, baik Bu Dokter. Setelah ini kita akan membahas bulan imunisasi anak nasional di Kabupaten Tasikmalaya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Bisik Bincang-Bincang Asik. Masih di Bisik Bincang-Bincang Asik bersama Bunda Neng dan juga Bu Dokter Reti di sini ya. Dan masih tentang potret kesehatan warga di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya baru-baru ini ada BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Bunda, ini BIAN ini seperti apa sih? Program apa nih dari Jawa Barat? Ini merupakan program nasional ya, bahwa bulan imunisasi anak nasional ini dicanangkan oleh Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan di Jawa Barat kita mencanangkan di bulan Desember ini adalah merupakan bulan imunisasi anak nasional, di mana di Jawa Barat ini kita belum mencapai ke arah titik 100%. Kita baru mencapai 72,5%. Ya, dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat ternyata kita masih ada PR 2,5% yang belum, anak-anak yang belum terimunisasi. Untuk itu di bulan September kita berharap dari Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota menyelesaikan imunisasi untuk anak ini. Kemudian kami gitu dari berbagai ormas gitu menyambut baik dengan adanya kerjasama dengan UNICEF gitu, untuk ikut membantu secara nasional gitu, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami selaku di sini selain bagian dari legislator, juga kami bagian dari Muslimat ikut juga mensukseskan dan mencanangkan BIAN ini. Oke, kita ke Bu Dokter nih. BIAN itu ada imunisasi apa saja di sana? Oke, jadi BIAN itu kepanjangan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional. Sebenarnya di situ itu dibagi dua, Mbak, secara teknisnya. BIAN-nya sendiri sebenarnya lebih menyasar ke imunisasi campak. Jadi dari mulai usia 9 bulan sampai dengan 5 tahun kita mengejar ke target capaian campak. Nah, kejar target di BIAN ini yaitu atau imunisasi yang belum kita kejar dari 1 sampai 5 tahun. Jadi berdasarkan data yang ada, jika yang belum diimunisasi
dari mulai 1 sampai 5 tahun maka kita kejar target di BIAN ini. Imunisasinya sebenarnya semua imunisasi yang diwajibkan. Jadi artinya boleh mau BCG, mau polio, mau DPT, mau pentabio, apapun yang belum diimunisasi, nanti kan ada data tuh biasanya di kartu KMS tadi. Nah, kita lakukan sweeping dan dilakukan penyuntikan imunisasi. Lalu apabila nanti misalnya ada anak nih yang katanya baru diimunisasi seminggu yang lalu, tapi ketika ada program BIAN ini masih ada yang tertinggal, itu maksimal 5 hari bisa dilakukan seperti itu. Target pengejaran daripada BIAN ini seperti itu. Untuk sistemnya sama saja dengan cara menyuntik vaksin atau melakukan imunisasi kepada anak. Jadi BIAN ini istimewanya bisa 1 kali menyuntik itu 3 kali vaksin. Artinya 3 kali suntikan itu tidak apa-apa. Misalnya anak belum nih yang hepatitisnya, kan sekarang vaksinnya justru lebih bagus, sekarang juga lebih efektif. Jadi satu imunisasi disatukan dalam 1 vaksin. Oke. Untuk kesadaran berimunisasi di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa, Bu? Dari data kami memang belum mencapai target dan perilaku masyarakat sendiri masih kurang ya. Jadi harus tetap kita artinya perlu pendorong ya, perlu pendorong dari semua berbagai kalangan. Jadi itulah perubahan perilaku Kabupaten Tasik ini masih rendah, Mbak. Oke, untuk efek dari imunisasinya sendiri biasanya seperti apa, Bu Dokter? Imunisasi ini memiliki tujuan untuk pertahanan daya tahan tubuh ya. Artinya bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi seperti penyakit polio, hepatitis, campak, rubella, difteri, bahkan COVID-19 sekarang. Lalu efek sampingnya 80% tidak ada ya. Jadi itu merupakan suatu virus yang telah dilumpuhkan, ada juga yang telah dimatikan. Mungkin sedikit demam atau pegal-pegal itu wajar ya, karena reaksi daripada tubuh sendiri. Jadi saya rasa BIAN ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya program ini. Karena kalau mau imunisasi sendiri kan mahal, Mbak. Ini gratis. Ini gratis gratis. Oke, untuk BIAN sendiri ini mesti datang kemana nih Ibu-Ibu ini? Kabupaten Tasik di 350 desa dengan jumlah kurang lebih 4.800 posyandu menyediakan BIAN. Sudah ada. Ya, jadwalnya biasanya terutama di sini di Singaparna juga ada. Barusan kita alhamdulillah melalui ya itulah kerjasama bermitra dengan PC Muslimat NU, kita bisa menjaring barusan kurang lebih berapa ya, ada 30 anak yang dapat, jadi nambah nih target Cipakat ya, ini Cipakat kan, itu masih kurang Bunda, kurang baru 70%, barusan nambah dengan 30 orang. Ya alhamdulillah dengan ya kegiatan seperti ini sangat membantu sekali. Oke, terima kasih Bu Dokter. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di sini, masih di Bisik Bincang-Bincang Asik. Baik pemirsa Tasik TV, kita masih bersama-sama di Bisik Bincang-Bincang Asik bersama Bunda Neng dan juga Bu Dokter Reti di sini ya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, di mana kita akan memberikan kesempatan untuk Bunda Neng untuk memberikan pesan untuk pemirsa Tasik TV untuk sesi kali ini. Silakan Bunda. Ya, kami mengajak warga Kabupaten Tasikmalaya khususnya dan warga yang menonton ya bisik-bisik di Tasik TV, untuk orang tua yang masih punya anak balita atau mempunyai cucu-cucu belita ya, yang eyang-eyang dan ibu-ibu yang peduli terhadap kesehatan anak kita, turunan kita, mari yang belum imunisasi untuk segera mendatangi posyandu terdekat agar anak cucu kita bisa lebih sehat tumbuh kembangnya, sehat lahir, sehat batinnya. Oke, baik, terima kasih Bunda. Kita langsung ke Bu Dokter, silahkan pesannya untuk pemirsa Tasik TV. Kepada seluruh pemirsa Tasik TV di acara Potret Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, mari kita bersama-sama mengunjungi posyandu untuk melaksanakan BIAN, karena besar sekali manfaat BIAN bagi kesehatan anak kita untuk menuju Jabar Juara Indonesia sehat ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dr. Hajah Reti Zia Dewi Kurniamar sudah hadir di sini, dan juga Bunda, terima kasih Bunda Neng. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Dan semangat dalam bertugas ya. Baik, terima kasih untuk pemirsa Tasik TV.
dan akan kembali dengan bisik selanjutnya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.